Perkenalkan, nama saya Erik Tantinoya, NIM 2121 2002, Prodi S1 Teknik Mesin, akan menjelaskan kajian materi turbin air. Pengertian umum turbin air. Turbin air merupakan mesin yang berputar diakibatkan oleh energi kinetik dan potensial dari aliran fluida. Fluida yang bergerak menjadikan blade pada turbin berputar dan menghasilkan energi untuk menggerakkan rotor. Komponen-komponen utama pada turbin air terdiri dari rotor dan stator. Rotor merupakan bagian yang berputar pada sistem turbin air. Stator merupakan bagian yang diam pada turbin air. A. Bagian rotor. Sudut pengarah berfungsi untuk mengontrol kapasitas aliran masuk turbin. 2. Poros berfungsi untuk meneruskan aliran tenaga yang berupa gerak putar yang dihasilkan oleh sudu. 3. Bantalan berfungsi sebagai perapat komponen-komponen dengan tujuan agar tidak mengalami kebocoran pada mesin. 4. Runner berfungsi untuk merubah energi potensial fluida menjadi energi mekanik. Bagian stator. 1. Pipa pengarah atau nozzle berfungsi untuk meneruskan aliran fluida sehingga tekanan dan kecepatan aliran fluida yang digunakan di dalam sistem besar. 2. Rumah turbin berfungsi sebagai rumah kedudukan komponen-komponen dari turbin. Berdasarkan bentuk, turbin air dibagi atas turbin impuls dan turbin reaksi. Turbin impuls adalah turbin air yang cara kerjanya merubah seluruh energi air yang terdiri dari energi potensial, tekanan, kecepatan yang tersedia menjadi energi kinetik untuk memutar turbin, sehingga menghasilkan energi kinetik. Energi potensial air diubah menjadi energi kinetik pada nozzle. Adapun perbandingan karakteristik jenis turbin dapat kita lihat pada grafik net head dan flow di bawah ini. Dapat dilihat pada grafik di atas bahwa turbin Kaplan adalah turbin yang beroperasi pada head yang rendah dengan kapasitas aliran yang tinggi, atau bahkan beroperasi pada kapasitas yang sangat rendah. Cara turbin air. Kata turbin ditemukan oleh seorang insinyur Prancis yang bernama Claude Bourdin pada awal abad 19, yang dia ambil dari terjemahan bahasa Latin dari kata whirling, putaran, atau vortex, pusaran air. Jean-André Segner mengembangkan turbin air reaksi pada pertengahan tahun 1700. Jenis turbin air. Turbin air dapat digolongkan menjadi dua, yaitu turbin air berdasarkan model aliran air masuk runner dan berdasarkan bentuknya. Berdasarkan arah aliran aksial. Turbin aliran aksial adalah turbin yang paling banyak digunakan dengan menggunakan fluida kompresibel. Turbin Kaplan atau propeller adalah salah satu contoh dari tipe turbin ini. 2. Aliran radial. Pola aliran radial terbagi atas sentripeta dan sentrifugal. Pola aliran sentrifugal adalah pola aliran yang menyebarkan dari suatu puncak. Pola seperti ini terdapat pada daerah yang berbentuk kerucut atau gunung api. Pola aliran radial sentripeta merupakan pola aliran yang arahnya mengumpulkan menuju suatu pusat. 3. Aliran berubah. Aliran berubah beraturan terjadi jika parameter hidrolis, kecepatan tampang basah berubah secara progresif dari satu tampang ke tampang lainnya. Aliran berubah cepat terjadi jika parameter hidrolis berubah secara mendadak. Saluran transisi, loncat air, terjunan, aliran menjadi bangunan pelimpah, dan pintu air. 4. Aliran tangensial. Pada kelompok turbin ini, posisi air masuk runner dengan arah tangensial atau tegak lurus dengan poros runner mengakibatkan runner berputar, contohnya turbin Pelton dan turbin cross-flow. Berdasarkan daya. 1. Mini mikrohidro. Mini mikrohidro merupakan turbin yang mengalirkan daya atau energi yang kecil. Turbin ini tergolong teknologi tepat guna. Contoh nyata dari mini mikrohidro adalah kincir air. 2. Mikrohidro. Mikrohidro adalah istilah yang digunakan untuk instalasi pembangkit listrik yang menggunakan energi air. Mikrohidro memiliki 3 komponen utama, yaitu air, sumber energi, turbin, dan generator. 3. Mini hidro. Mini hidro daya keluarnya berkisaran antara 100 sampai 5000 watt.
4. Turbin hydropower. Pembangkit listrik tenaga air PLTA tergolong dari turbin hydropower dikarenakan tenaga yang dihasilkan di atas 20 MW setiap unit. PLTA adalah pembangkit yang mengandalkan energi potensial dan kinetik dari air untuk menghasilkan energi listrik. Bentuk utama dari pembangkit listrik jenis ini adalah generator yang dihubungkan ke turbin yang digerakkan oleh tenaga kinetik dari air. Berdasarkan bentuk 1. Turbin nimplus. Turbin nimplus adalah turbin air yang cara kerjanya merubah seluruh energi air yang terdiri dari energi potensial, tekanan, kecepatan yang tersedia menjadi energi kinetik untuk memutar turbin, sehingga menghasilkan energi kinetik. 2. Turbin reaksi. Turbin reaksi adalah turbin yang cara kerjanya merubah seluruh energi air yang tersedia menjadi energi kinetik. 3. Turbin aliran bebas. Turbin kinetik juga disebut turbin aliran bebas, menghasilkan listrik dari energi kinetik di dalam air yang mengalir alih-alih dari energi potensial dari ketinggian. D. Komponen umum turbin air. 1. Turbin cross flow. Pegangan baling. Dalam turbin cross flow split, air yang dibutuhkan untuk menggerakkan turbin diarahkan oleh dua kekuatan permukaan pegangan baling-baling yang seimbang. Semburan air dipisah oleh baling-baling. Rumah turbin cross flow terbuat dari struktur baja sehingga kuat dan tahan terhadap benturan dan beku. Runner adalah bagian paling penting dari turbin, dilengkapi dengan lempengan yang terbuat dari profil baja dengan metode yang sudah terbukti. Bantalan. Turbin cross flow dilengkapi dengan bantalan roll serta dengan beberapa keunggulan seperti putaran dengan daya rendah dan pemeliharaan yang sederhana. Draft tube. Pada prinsipnya turbin cross flow adalah turbin aliran bebas, namun dalam kasus dengan ketinggian heat dengan ukuran sedang atau rendah, diperlukan draft tube. Hal ini untuk memastikan bahwa ruang mesin bebas dari banjir dan sekaligus ketinggian seluruh ukuran ketinggian terjunan dapat diterapkan. Gejala turbin air. 1. Kavitasi. Kavitasi merupakan peristiwa terjadinya gelembung-gelembung uap yang kecil di dalam cairan air yang mengalir di mana tekanan yang terjadi di tempat tersebut sama atau lebih rendah dari tekanan uap jenuhnya. 2. Kecepatan liar. Kecepatan liar yaitu suatu kecepatan yang terjadi akibat pada waktu turbin bekerja di mana tiba-tiba bebannya dihentikan dengan tiba-tiba. Dalam hal tersebut timbul gejala bahwa roda turbin akan berputar dengan sangat cepat. 3. Water hammer. Suatu peristiwa di mana timbulnya gelombang bertekanan akibat dari fluida yang mengalir tiba-tiba berhenti atau arah alirannya berubah. Perubahan momentum. Water hammer juga terjadi akibat katup pada air keluar turbin ditutup secara tiba-tiba sehingga tekanan di dalam turbin meningkat. A. Jenis-jenis PLTA. PLTA dibagi menjadi dua kategori, yaitu 1. PLTA run of river. 2. PLTA dengan kolam tanduk reservoir. B. Prinsip PLTA dan konversi energi. Pada prinsipnya, PLTA mengolah energi potensial air diubah menjadi energi kinetis dengan adanya heat. Lalu energi kinetis ini berubah menjadi energi mekanis dengan adanya aliran air yang menggerakkan turbin. Lalu energi mekanis ini berubah menjadi energi listrik melalui perputaran rotor pada generator. C. Cara kerja PLTA. Aliran sungai dengan sejumlah anak sungainya dibendung dengan sebuah dam. Airnya ditampung dalam waduk yang kemudian dialirkan melalui pintu pengambilan air yang selanjutnya masuk ke dalam terowongan. Tekan sebelum memasuki pipa pesat. Air harus melewati tangki pendatar yang berfungsi untuk mengamankan pipa pesat apabila terjadi tekanan kejut atau tekanan mendadak yang biasa disebut sebagai pukulan air saat katup utama ditutup seketika. Setelah katup utama dibuka, aliran air memasuki rumah keong. Aliran air yang bergerak memutar turbin, dan dari turbin air mengalir keluar melalui pipa lepas dan selanjutnya dibuang ke saluran pembuangan.
Poros turbin yang berputar tersebut dikopel dengan poros generator sehingga menghasilkan energi listrik melalui trafo utama. Energi listrik disalurkan melewati saluran udara tegangan tinggi 70 kF ke konsumen melalui gardu induk. Komponen-komponen dasar PLTA berupa dam, turbin, generator, dan transmisi. D. Komponen-komponen PLTA: 1. Bendungan, 2. Turbin, 3. Generator. H. Pengaruh turbin air pada lingkungan. Pengaruh positif turbin adalah salah satu penghasil tenaga terbersih, menggantikan pembakaran bahan bakar fosil dan menghapuskan limbah nuklir. Turbin memproduksi sumber energi listrik dunia dan jumlah yang sangat besar. Pengaruh negatif, putaran sudu atau gerbang pengarah dari turbin air dapat mengganggu ekologi natural sungai, membunuh ikan, menghentikan migrasi, dan mengganggu mata pencarian manusia.